Assalamualaikum, Dokter Anam. Bisa kita mulai? Waalaikumsalam. Ya, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Recording in progress. Sore. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dokter Kristiani dan Dokter Anam yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan diskusi kasus pada sore hari ini. Ya. Topik kita kali ini adalah tentang dermatitis atopi dan juga alergi susu sapi. Ya, jadi memang ini adalah topik yang diminta oleh para residen dari seluruh EPDSA. Jadi topik alergi ini selalu menjadi topik ya kalau dari segi alergi menurut ya. Nah, jadi untuk adik-adik PPDS mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan kali ini untuk belajar mendiskusikan kasus tentang dermatitis atopi dan alergi susu sapi. Nah, sekian dari kami, dari kolegium. Acara saya serahkan kepada Dokter Anam. Silakan Dokter Anam. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Handria Stuti dari kolegium, Dr. Wistiani, spesialis anak konsultan, dan seluruh sejawat PPDS yang mengikuti acara case investigation ini. Pertama-tama saya ucapkan salam kenal dulu ya. Dr. Wistiani, spesialis anak konsultan, pembicara kita adalah Ketua KSM Ilmu Kesehatan Anak RSUP Dr. Karyadi, staf pengajar di Prodi Ilmu Kesehatan Anak FK Undip Karyadi. Beliau juga UKK alergi imunologi ya dok ya, sudah malang melintang di bagian alergi imunologi. Mudah-mudahan nanti diskusi kita bisa bermanfaat. Izinkan saya untuk memoderatori acara ini atas arahan dari kolegium. Saya akan membacakan etik ya, muatan etik dalam webinar kali ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa anjuran IDI dan IDAI pada setiap seminar atau simposium perlu disegerakan masalah etika kedokteran. Berikut adalah penyegaran etika dengan fokus pada keselamatan pasien. Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem yang diterapkan untuk mencegah terjadinya cedera akibat perawatan medis dan kesalahan pengobatan melalui sistem asesmen risiko, identifikasi, dan pengelolaan faktor risiko, termasuk pelaporan dan analisis insiden tersebut, kemampuan belajar, dan tindak lanjut dari insiden, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Nah, tentang keselamatan pasien, terdapat beberapa pasal dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia yang mengaturnya, yakni pasal 12 tentang pelayanan holistik, pasal 14 tentang konsul dan rujukan, pasal 15 kesempatan berinteraksi, pasal 16 merahasiakan tentang pasien, pasal 17 tentang pertolongan darurat. Nah, tujuan sistem keselamatan pasien di rumah sakit antara lain, pertama, terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, menurunnya kejadian tak diharamkan atau KTD, terlaksananya program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian yang tidak diharapkan tersebut. Dalam profesi kedokteran, komunikasi merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai, karena ini akan menentukan keberhasilan penyelesaian masalah kesehatan pasien. Komunikasi efektif akan menyebabkan pasien memahami tata laksana, dampak penyakit, maupun kerjasama, dan akan bekerja sama dengan dokter ya. Pasien merasa tenang dan aman karena yakin semua adalah untuk kepentingan pasien. Dan ini sangat berpengaruh pada proses penyembuhan. Sedangkan komunikasi yang tidak efektif, seperti timbul komunikasi, terjadi kesalahan diagnosis, dan tata laksana ataupun keterlambatan. Hal ini menyebabkan kualitas layanannya turun
efek negatif pada pasien, dan tentunya biaya bisa menjadi lebih mahal. Nah, keselamatan pasien yang terabaikan akibat komunikasi yang tidak efektif ini jelas-jelas melanggar kode etik kedokteran di Indonesia. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan komunikasi yang efektif? Pertama, rumah sakit mengembangkan pendekatan untuk meningkatkan komunikasi yang efektif antar para pemberi layanan. Komunikasi yang dilakukan secara efektif, akurat, tepat waktu, lengkap, jelas, dan yang mudah dipahami oleh pasien akan mengurangi kesalahan dan dapat meningkatkan keselamatan pasien. Komunikasi yang mudah menimbulkan kesalahan persepsi kebanyakan terjadi pada saat perintah diberikan secara lisan atau melalui telepon. Komunikasi yang mudah terjadi kesalahan lain adalah pelaporan kembali hasil pemeriksaan kritis. Ini ada beberapa contoh ya, poin-poin di mana kesalahan komunikasi itu mungkin terjadi dan bisa berakibat fatal. Dokter harus mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggungan pasien dalam usaha asuhan kesehatan pasien. Pertama, memberi informasi yang tepat, benar, jelas, lengkap, dan jujur. Mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pasien dan keluarga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti, memahami dan menerima konsekuensi pelayanan kesehatan, mematuhi instruksi dan menghormati peraturan rumah sakit, memperlihatkan sikap menghormati dan tegang rasa, memenuhi kewajiban finansial yang disepakati. Demikianlah penyegaran etika kedokteran kali ini. Semoga dapat diamalkan dalam praktek kedokteran yang kita jalankan sehari-hari. Selamat mengikuti seminar. Terima kasih. Ya, langsung aja kita masuk ke dalam pokok pembahasan kita pada siang hari ini, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi oleh Dr. Handri, adalah tentang dermatitis atopi dan alergi susu sapi. Ini dua penyakit yang sangat-sangat sering kita temui dalam praktek kedokteran sehari-hari ya. Nah, untuk ini kita sudah ada Dr. Wistiani yang akan menyampaikan materinya. Nanti akan terbagi dari beberapa sesi pembahasan kasus dan termasuk diskusi. Nanti para sejawat residen bisa mengikuti, dan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat atau Q&A ya. Nanti bisa untuk kita diskusikan. Untuk Dr. Wistiani, monggo dok, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Dr. Handri dari Kolegium, dan juga moderator pada siang hari ini. Dan tidak lupa pada kesempatan ini di sini di Rumah Sakit Dr. Karyadi, dan kami penyelenggaraannya di KSM, dan bersama kami saat ini ada Prof. Dr. Harsoyo Noto Atmojo, spesialis anak konsultan. Selamat siang, Prof. Dan juga ada sejawat Dr. Galuh Ramaningrum, juga Dr. Adi Nuradityo, spesialis anak konsultan, dan juga tidak lupa adik-adik residen di sini. Dan juga para adik-adik residen dari universitas-universitas yang ada di Indonesia ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membicarakan mengenai atopik dermatitis dan alergi protein susu sapi. Kita akan membicarakan terlebih dahulu mengenai prevalensinya. Kita ketahui bahwa penyakit ini dapat mengenai baik anak-anak maupun pada dewasa. Dan kalau kita cermati di sini berdasarkan kisaran umurnya, sebentar, mohon maaf, ada teknis. Ya, baik. Saya ulangi. Jadi untuk dermatitis atopi ini prevalensinya dapat terjadi pada anak-anak, remaja, hingga pada
dewasa. Untuk anak-anak kisaran dari usia di bawah 5 tahun hingga mendekati remaja, prevalensinya sekitar 10 hingga 14%. Dan pada dewasa juga kita temui di sini mungkin prevalensinya tidak sebanyak pada anak-anak. Dari keseluruhan itu bahwa 70% dari populasi itu ada riwayat keluarga dengan atopi. Dan kisaran 30% pada anak dengan atopik dermatitis itu ternyata juga menderita alergi makanan. Melihat hal tersebut, maka akan muncul pertanyaan, sebetulnya apakah ada hubungan di antara keduanya? Baik. Ya, ini studi yang lain yang juga berfokus pada prevalensinya, asosiasinya dengan sensitisasi terhadap makanan, kemudian alergi makanan, serta yang sudah terkonfirm diagnosisnya untuk alergi makanan. Pada pasien-pasien dengan sensitivitas terhadap makanan, kita lihat kisarannya 20% juga menderita alergi, menderita atopik dermatitis. Begitu pula yang confirm untuk alergi makanan, kisaran 30% mengalami atopik dermatitis. Begitu pula pada studi dari tahun ke tahun, itu tren tersebut demikian. Dan kalau kita tinjau dari alergi makanannya, katakan misalnya dalam hal ini adalah susu sapi, kita lihat di sini bahwa kisarannya untuk atopik dermatitis juga sekitar 40-39% terjadi. Nah, melihat ini, maka kita melihat bagaimana dengan patofisiologinya, apakah memungkinkan kedua hal tersebut terjadi? Ya, apakah ini merupakan manifestasi daripada alergi makanan atau atopik dermatitis menyebabkan alergi makanan atau bagaimana? Kita lihat, kalau kita berbicara dengan atopik dermatitis, ini merupakan suatu penyakit inflamasi multifaktorial. Multifaktorial karena melibatkan genetik, kemudian lingkungan beserta dengan mikrobiotanya pada kulit ya, dan juga sistem imun, dalam hal ini respon imunnya. Dari sisi genetik, katakan misalnya pada populasi dengan gangguan atau mutasi pada gen filagrinya, maka epitel barrier ini tidak lagi kontak dengan erat, tetapi ada gangguan di sana. Dan klinisnya ditandai juga dengan katal, ya, dan ini juga akan menyebabkan sel-sel daripada skin itu tidak lagi rapat. Ya. Ditambah dengan paparan-paparan dari faktor-faktor lingkungan akan menyebabkan klinis dermatitis. Ya. Sementara itu kita ketahui bahwa pada permukaan kulit kita ada mikrobiota komensal, diantaranya Staphylococcus aureus. Dan dengan paparan lingkungan antara lain alergen, ternyata ini mencetuskan adanya sensitisasi. Ditambah dengan respon imun inflamasi, ini akan memungkinkan risiko untuk terjadinya alergi. Dalam hal ini adalah alergi makanan. Untuk diagnosisnya, umumnya kita tampilan klinisnya. Ya, kita masih mengacu pada kriteria Hanifin Raja, tidak perlu ingat semuanya ya, adik-adik ya. Paling tidak yang kata kuncinya adalah pruritus, ya, penyakitnya kronis atau relapse, kemudian ditandai dengan predileksinya sesuai dengan umur ya, seperti misalnya meliputi wajah, kemudian fossa pupiti, fossa poplitea, ya, kemudian permukaan ankle, ya, dengan tampilan ya adanya lignifikasi, kemudian adanya kemerahan, ya. Nanti kita lihat berdasarkan derajat berat ringannya. Antara lain itu, sementara ada tampilan-tampilan yang lain, misalnya adanya sirosis,
ichthyosis, dan lain-lain. Dengan contoh-contoh gambar adalah seperti pada foto tersebut. Nah, ada juga ini yang ada revise begitu. Hanifin Raika masih kita jadikan acuan. Di samping itu juga perlu kita memperhitungkan adanya riwayat keluarga dengan atopi dan usia, ya, munculnya utamanya pada usia dini, dan juga adanya reaktivitas imunoglobulin E. Ya, dengan ada beberapa karakteristik lain seperti misalnya perubahan-perubahan pada periorbita, kemudian perioral, ya, dan juga tampilan-tampilan seperti misalnya keratosis pilaris, palmar hiperlinearity, dan lain-lain. Kita juga mengenal bahwa atopic dermatitis ini adalah suatu kondisi yang dapat dipicu oleh faktor-faktor luar. Sebagai contohnya adalah stres, faktor stres, kemudian cuaca, kelembaban, dan lain-lain. Dan juga tidak lupa di sini disinggung mengenai makanan. Kita lihat sebelumnya. Sekali lagi kita melihat bahwa di sini adalah multifaktorial disease. Kalau kita cermati bahwa pada atopic dermatitis itu adanya disfungsi daripada skin barrier, disertai dengan adanya dysbiosis dari mikrobiota pada kulit, ya, ditambah dengan faktor lingkungan, kemudian adanya dysregulasi respon imun, ya, dan ini akan menyebabkan adanya suatu kemungkinan komorbiditas antara atopi dan alergi makanan. Nah, untuk sampai pada alergi makanan ini, kita lihat bahwa pada pasien dengan atopic dermatitis itu adanya paparan melalui kutan, melalui kulit, karena tadi selnya tidak lagi rapat, ya, maka risiko untuk exposure semakin tinggi. Dan tidak lupa pula karena kita berbicara mengenai alergi makanan, maka paparan melalui oral juga harus kita perhitungkan. Dan kedua faktor tadi yang kita kenal sebagai dual hypothesis ini akan menunjukkan keterkaitan antara atopic dermatitis dan alergi makanan. Apa yang selanjutnya kita pikirkan adalah kita tahu bahwa perjalanan alamiah dari suatu atopic dermatitis yang kita kenal dengan atopic march. Tentunya harapannya pada pengelolaan nanti atopic march dapat kita kelola sedemikian rupa sehingga tidak ada terjadinya inflamasi pada saluran pernafasan. Kembali lagi, kalau kita melihat di sini, jadi dengan adanya atopic dermatitis menyebabkan paparan lingkungan, antara lain misalnya di sini kita lihat ada paparan makanan dan juga dari oral, ditambah dengan respon imun yang predileksinya mengarah ke inflamasi atau T helper 2 dominan. Ini akan membuat bahwa kewaspadaan kita pada pengelolaan untuk pasien dengan atopic dermatitis untuk kemungkinan perjalanan ke alergi, dalam hal ini adalah alergi makanan. Ya, sekurangnya 30% pada anak dengan atopic dermatitis mengalami alergi makanan dengan paparan melalui kutan atau melalui oral. Ini yang kita bicarakan tadi, yaitu bagaimana langkah kita dengan pengenalan dini, kemudian memahami natural history of disease-nya, maka atopic march bisa kita kontrol atau kita kendalikan. Oleh sebab itu, prinsip pada pengelolaan pasien dengan atopic dermatitis adalah skin barrier yang terbuka tadi harus kita tutup, gitu ya. Dalam hal ini adalah primary prevention, antara lain dengan pemberian ASI eksklusif, kemudian bagaimana kita menutup atau memperbaiki tata laksana untuk skin barrier yang terbuka tadi. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi penetrasi paparan lingkungan, dalam hal ini alergen.
ya, untuk mencegah terjadinya sensitisasi yang kita nilai dari kadarnya melalui imunoglobulin E. Pada tingkat lanjut, harapannya allergic march dapat dikendalikan. Ya, ini adalah patofisiologinya untuk tata laksana, sehingga kita pada tata laksananya itu tidak hanya melibatkan topikal saja untuk skin barriernya, tetapi juga sistemik dalam hal untuk risiko alergi makanan. Contohnya adalah alergi protein susu sapi pada usia dini. Prinsip daripada pengelolaan atopik dermatitis untuk tahun 2023 yaitu topical treatments dengan beberapa ini langkah-langkahnya, kemudian juga pemikiran ke arah imunoterapi apabila diperlukan, dan juga systemic treatment dengan beberapa alternatif pilihan. Demikian paparan atau pendahuluan dari saya, Dr. Anam. Selanjutnya kami kembalikan ke Dr. Anam. Ya, terima kasih Dokter Wistiani. Tadi paparannya cukup komprehensif ya. Nah, sebelum ini belum ada pertanyaan ya. Ya, baik. Untuk selanjutnya adalah ini pemaparan kasus yang akan disampaikan oleh Andin. Andin. Andin dengan kasus. Nanti saat kasus ini, monggo Dokter Wistiani untuk merespon atau memberikan poin-poin note-note tentang kasusnya. Ya, silakan Dokter Andin. Ini sudah. Ini sudah. Ya, sudah jelas. Silakan. Kurang keras ya. Para sejawat bisa mendengar? Mohon respon dari para audio. Suaranya jelas nggak? Apakah sudah bisa terdengar? Nah, sekarang jelas. Ya, Dok. Ya, silakan. Oh, tidak terdengar kan? Izin Ya. Sempat terdengar ya, Dok, sekarang? Ya, jelas. Silakan. Bicarakan kasusnya ya, Dok. Nanti kami harapkan partisipasi aktif dari para peserta. Ya, akan ada beberapa pertanyaan. Oke, kasus yang pertama, seorang anak laki-laki usia 4 bulan dibawa ke klinik karena keluhan kelemerakan. Dimulai dari daerah wajah, pipi, kemudian meluas hingga ke siku dan juga ke lutut. Keluhan ini bermula dari sekitar 2 minggu yang lalu. Secara umum kondisinya bagus, baik, tapi anak ini cenderung untuk selalu menggaruk atau bagian wajahnya. Bayi ini mendapatkan ASI eksklusif. Lalu pertanyaan kita, apa diagnosis yang paling mungkin pada pasien? Apakah A, dermatitis kontak alergi, ataukah B, atopic dermatitis, ataukah C, viral excision, psoriasis, atau E, sebagai dermatitis? Monggo bisa kita mulai polling dari sekarang. Polling masih berjalan.
kurang dari 10% telah menjawab. Ya, 10% lebih. Kita tunggu sampai 100 ya. Berhadiah nggak? Ya, Berhadiah? ada hadiahnya dong. Hadiahnya ucapan selamat. Ini masih 54 ya. Enam satu, 62, 100 ya. Terus sedikit lagi. Sebentar lagi. Ya, 10 lagi. Tiga lagi. Iya. Ya, udah. Ya, 100. Baik. Jadi kalau kita cermati di sini sebagian besar memilih atopik dermatitis. Selanjutnya ada kontak, kemudian ada psoriasis dan viral exanthem. Kunci untuk melakukan diagnosis pada kasus ini adalah pertama adalah wujud kelainan kulitnya. Kalau kita lihat predileksinya adalah pada usia di bawah 1 tahun atau usia dini pada area wajah, bisa pada kedua pipi, bisa periorbital, perioral, kadang-kadang bisa sampai ke melebar ke arah area telinga atau ke arah leher dan bagian atas. Kemudian pada kasus ini juga ada di area lutut, kemudian juga area lengan. Untuk kuncinya adalah seperti yang kami sampaikan tadi. Berikutnya adalah Berikutnya, pemeriksaan laboratorium apa yang akan kita gunakan untuk mengkonfirmasi diagnosis pada pasien ini? Apakah kita perlu melakukan pemeriksaan laboratorium? Jika iya, maka apa yang akan kita pilih? Yang pertama, apakah kerukan kulit untuk menyingkirkan adanya tinea corporis? Yang kedua, kita untuk mencari adakah kemungkinan trombositopeni dan differential counting mencari eosinophilia, atau C, dan atau D, kulit untuk mengidentifikasi adakah dari sekunder ataupun dari. baik, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Melihat tampilan wujud kelainan kulitnya, ya, ada beberapa kemungkinan seperti misalnya tinea atau jamur. Untuk menyingkirkan itu, maka kita bisa berkoordinasi dengan bagian mikrobiologi untuk melakukan scraping atau kerokan, untuk kemudian dicek apakah ada jamur di situ. Terkait dengan complete blood cell count, ya, jadi pada pasien dengan Wiskott-Aldrich syndrome, ini adalah pasien dengan imunodefisiensi, itu tampilan klinisnya adalah kulitnya antara lain tampak kering, kemudian juga disertai dengan sisi, ya kadang disertai dengan kemerahan. Namun keterlibatan kulit pada pasien dengan Wiskott-Aldrich syndrome adalah di luar area predileksi pada pasien dengan atopik dermatitis. Ya. Nah,
Salah satu hal lain yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan darah rutin. Pada pasien dengan Wiskott-Aldrich syndrome ditandai dengan adanya trombositopenia. Dan umumnya trombosit yang terdeteksi itu giant trombosit. Ya, sementara untuk differential counting eosinofilia. Eosinofilia ini mungkin dapat ditemukan, terutama kalau sudah mengarah ke arah sensitisasi atau ada risiko alergi. Jadi ini semacam warning gitu. Nah, ini adalah beberapa temuan yang kita harapkan dapat kita lakukan untuk menyingkirkan atau menilai adanya risiko alergi. Sementara untuk pemeriksaan imunoglobulin E, ya ini tentu saja tidak direkomendasikan pada pasien dengan dermatitis atopik, kecuali atas indikasi klinis. Apa saja indikasi klinisnya? Adalah apabila kita temui pasien atopik dermatitis itu satu sudah kita kelola sesuai dengan protokol standar, masih saja terjadi rekurensi. Atau kemudian dengan paparan makanan tertentu atau misalnya konsumsi susu, dia terjadi perburukan klinis. Artinya kita sudah memikirkan apakah sebetulnya pasien ini tidak hanya sekedar atopik dermatitis, tapi sudah ada sensitisasi atau sudah ada perkembangan ke arah adanya alergi makanan. Sehingga nanti impact-nya adalah pada tata laksana. Untuk skin swab ya kita lakukan misalnya kita curiga apakah ini ada infeksi sekunder karena pasien dengan atopik dermatitis atopik itu keluhan gatalnya cukup berat. Maka bayi atau anak akan cenderung menggaruk. Dan sekali digaruk, kalau dia keras, maka akan risiko lebih terbuka dan adanya infeksi sekunder. Aplikasi daripada antibiotika juga perlu dipertimbangkan, dan ini juga salah satu faktor risiko paparan lingkungan dalam hal ini untuk sensitisasi terhadap antibiotika. Selanjutnya silakan. Lalu bagaimana kita mentreatment pada pasien ini? Pada pasien ini kita bisa pakai corticosteroid topical low potent untuk mengatasi atau mengamanajemen untuk flare up-nya, dan juga ini akan kita harap membaik atau mengalami perbaikan pada beberapa hari sampai 2 minggu ke depan. Baik, ya. Yang penting di sini adalah titik tangkapnya adalah kita memotong atau mengelola flare up-nya atau katakan inflamasinya. Kalau kita menggunakan topikal dalam hal ini adalah kortikosteroid, maka harus memperhitungkan beberapa hal sebagai berikut. Ya, jadi kita lihat area mana yang terlibat. Kemudian untuk derajatnya apakah ringan, ringan sedang, atau derajat berat. Nah, nanti untuk pilihan daripada sediaannya ada beberapa macam, seperti misalnya topikal dalam bentuk krim, atau topikal dia dengan berbasis minyak misalnya. Ya, masing-masing dengan keuntungan dan kelebihannya masing-masing. Ya. Berikutnya, ya ini adalah beberapa contoh yang bisa kita pilih. Kemudian hal lain yang harus diperhitungkan adalah penggunaannya atau lamanya. Penggunaan kortikosteroid topikal itu kalau dalam jangka panjang hati-hati terhadap risiko skin atrophy, ya, atau dia juga bisa menyebabkan hipopigmentasi
Kalau itu mengenai area wajah, tentu saja tidak akan nyaman, begitu ya, karena tampilan akan menjadi berubah, begitu ya, dan itu banyak dikeluhkan oleh para orang tua. Nah, itu umumnya akan bersifat temporer saja, akan bisa kembali pulih dalam beberapa waktu. Adapun tujuannya adalah mengurangi inflamasi tadi dan juga sekaligus mencegah hilangnya cairan dari dalam tubuh keluar, dalam arti senantiasa menjaga kelembabannya, mencegah rasa gatal sehingga menghindari infeksi sekunder karena perlukaan pada kulit, serta memperbaiki kualitas pasien. Pasien dengan atopik dermatitis, kalau dia berat, fatal, itu tidur juga akan terganggu. Dia tidak bisa tidur dengan nyenyak karena gatal, menggaruk, maka bayi akan cenderung rewel, kemudian nafsu makan menurun, dan seterusnya. Silakan berikutnya, Andin. Baik, Dok. Kalau ada pertanyaan, sekaligus mungkin bisa dituliskan. Kolom chat. Ya, saat ini usia bayi sudah 8 bulan. Ibunya bukan 2 minggu lalu muncul kembali tes kemerahan dari wajah dan ruas tangan maupun kaki. Ruas sekarang belum sempat membaik dengan memakai kortikosteroid topikal seperti sebelumnya yang belum pernah dipakai, tapi saat ini cenderung akan muncul kembali. Dari dikatakan kemerahan ada di wajah, di kedua kaki, di tangan, ada yang melupas di area maskarikan. Lalu kita kan apakah ada lain tidak hanya sekedar dilatih tapi kepada anak ini. Ya, itu pertanyaan. Lalu apa perbedaan pada kejadian? Kita pikirkan apakah ini suatu pelatihan dermatitis atau tidak, sistem obatnya, atau suatu kejadian dermatitis atau yang diikuti oleh infeksi sekunder, atau manajemen atau yang membaik justru dengan kortikosteroid dibutuhkan sistemik, dan apa duga-duga infeksi atau biopsi kulit untuk mengkonfirmasi diagnosis pada ujian ini. Kita lihat, oke, bisa kita mulai polling dari sekarang. Polling sudah masuk, sudah ada 3%. Masih kita tunggu jawaban seluruh peserta dan audiens. Ini kok pollingnya, maaf, ini pollingnya kok yang tadi ya? Di scroll ke bawah, Dok.
Sudah ada 60 suara masuk, dokter. 16% seluruh audiens. Tunggu sampai 20 ya, dok. Jadi tadi dari polling yang kedua ini untuk pertanyaan keempat, yang terbanyak adalah jawaban B. Ya, dan jawaban yang benar adalah B. Jadi kita berhadapan dengan anak dengan atopik dermatitis yang sudah berlanjut. Pada klinis didapatkan adanya pada daerah tungkai itu ada krusta. Kemudian ada daerah-daerah yang basah atau oozing. Itu menunjukkan bahwa krusta itu karena dari nanah yang mengering ya atau cairan yang mengering karena akibat garukan. Sehingga untuk tata laksana atopik dermatitisnya kita harus menambahkan topikal antibiotik. Kalau itu pilihan yang A untuk drug resistance, ya, jadi ini kalau kita berhadapan dengan atopik dermatitis yang bandel begitu, maka jangan terburu-buru untuk hanya sekedar menambahkan kortikosteroid. Mari kita lihat tampilan klinisnya seperti apa. Ya, identifikasi faktor-faktor risiko penyuliknya atau trigger faktor yang tadi kami sampaikan pada slide awal. Ya, environmental factors terutama. Dan salah satunya adalah untuk risiko infeksi sekunder. Dan untuk terminologi yang C, ya, penggunaan kortikosteroid sistemik. Ya, pada protokol atau rekomendasi tahun 2023, itu kortikosteroid sistemik itu dianjurkan untuk dihindari. Dianjurkan untuk dihindari. Tentu saja kalau ada indikasi khusus. Dan untuk terminologi yang D, kemungkinan untuk skin biopsy. Ya, jadi karena dari tampilan klinisnya sudah nampak dilihat dari UKK-nya, kemudian predileksinya, umurnya, kemudian perjalanan penyakitnya, untuk skin biopsi tidak perlu dilakukan. Baik, mari kita beranjak pada case yang kedua. Ya, baik. Kasus yang kedua, jadi pasien baru. Beda lagi gitu, dok. Jadi ada laki usia 1 tahun datang ke klinik dengan keluhan utamanya itu stres penyerahan yang berat, yang berulang, itu yang seperti lagi. Kemudian mulai beberapa hari setelah lahir, dia sudah berdosa, sudah muncul X. Kemudian ada usia 3 bulan. Kemudian ada dermatitis setelah susukan dan terjadi pada sampai susu formula itu diberikan 7 sampai 8 jam setelah susu formula itu diberikan. Lalu ya, leher, perut, dan juga di atas. Lalu dengan diagnosa paling memungkinkan pada anak ini, apakah suatu skin alergi yang meng-IgE mediated, apakah
karena ini alergi susu sapi. Kemudian apakah suatu dengan asap atau dia suatu alergi susu sapi. Ini merupakan yang ketiga. Masih ada suara masuk loh. Sebanyak 57 responden, 57% responden menjawab B, dokter. Dermatitis atopi eksaserbasi karena alergen dari susu sapi. Suara selanjutnya adalah alergi, skin alergi biasa oleh IgD. Dan di susu udah jawaban terbanyak ketiga. Menurut dokter. Baik. Terima kasih untuk partisipasinya. Jadi jawaban yang paling memungkinkan untuk kasus kedua, pertanyaan yang keempat ini adalah atopik dermatitis yang eksaserbasi karena adanya alergi protein susu sapi. Jadi ini membicarakan sebuah kasus yang bayi ini dari awal sudah ada dermatitis eksema atau dermatitis atopi. Pada bayi ini didapatkan dari konsumsi susunya ada paparan pada umur 3 bulan mendapatkan susu formula. Dan terjadi klinis yaitu dermatitis sekitar 7-8 jam setelah dia terpapar protein susu sapi tersebut. Dan tampilan klinisnya juga disertai dengan gatal pada area-area predileksi. Maka ini sangat mendukung suatu atopik dermatitis yang berlanjut. Ini telah berlanjut dengan adanya paparan alergen. Dalam hal ini adalah infant formula atau susu sapi. Kalau ini merupakan IgE mediated skin allergy, maka tampilannya adalah urtikaria, angioedema, gatal. Nah, itu adalah karakteristik khas untuk yang IgE mediated hypersensitivity. Sementara tampilan klinis pada pasien ini adalah seperti tampak pada foto di bawah ini. Ya, kalau dia merupakan cow's milk alergi saja, tampilan klinisnya pada anak ini untuk atopik dermatitisnya jelas. Sehingga kalau hanya sekedar cow's milk alergi saja tidak ya, tetapi dia berhubungan dengan riwayat atopik dermatitis sebelumnya yang terjadi pada usia dini. Baik, selanjutnya silakan. Jadi setelah 3 bulan, bayi ini diberikan susu ekstensif liberalize, kemudian keluarnya membaik atau terjadi perbaikan. Lalu pada usia 1,5 tahun, keluhan kembali terjadi perburukan setelah diberikan hidrolisa parsial. Kemudian keluhan juga berkembang setelah anak ini mengkonsumsi telur, kemudian ikan,
kalau seperti itu. Dan dilakukan atas kandungan ditemukan beberapa perkara. Lalu bagaimana? Ya, jadi pada kasus ini kita mau menunjukkan bagaimana perjalanan alaminya seorang pasien dengan atopik dermatitis dengan penyulitnya. Jadi, pada usia dini kemudian ada paparan yang berulang yang itu menunjukkan adanya proses sensitisasi terhadap environmental allergen. Dalam hal ini sebagai contoh adalah protein susu sapi. Sementara ketika anak itu semakin bertambah umurnya, tentu saja paparan terhadap alergen makanan akan menjadi semakin beragam. Ketika dilakukan tes untuk sensitisasi melalui IgE testing, didapatkan multiple food allergens yang positif. Ya, jadi kalau berhadapan dengan kasus seperti ini bagaimana? Ini dari studi yang dilakukan oleh Hale dan kawan-kawan pada bayi-bayi dengan atopik dermatitis derajat moderate hingga berat, itu 90% dikatakan berkembang menjadi sensitisasi terhadap alergen makanan. 90%, yaitu suatu angka yang cukup tinggi. Sementara penelitian oleh Egenman dan kawan-kawan menunjukkan kisaran sekitar 40%. Jadi kalau kita cermati di sini, derajat daripada atopik dermatitis pun akan mengarahkan kita kepada prognosis, kemungkinan perjalanan alamiah pada pasien ini. Risiko terhadap paparan dalam hal ini adalah alergen makanan. Karena nantinya akan risiko terhadap IgE-mediated food allergy. Kemudian, ya, dalam pengelolaan pasien dengan moderate to severe atopic dermatitis, beberapa faktor pemicu harus kita kenali. Ya, jadi spesifik maupun non-spesifik. Non-spesifik seperti misalnya keringat yang banyak, kelembaban, darah, suhu, dan lain-lain. Tentunya kalau semakin banyak berkeringat, ya, ini kadang-kadang berhubungan juga dengan aktivitas fisik, itu pasien akan merasa tidak nyaman karena akan merasa gatal, begitu. Ya, oleh sebab itu pengelolaan untuk bagaimana supaya keringat ini kita atasi juga penting. Begitu pula dengan yang spesifik. Tadi telah kita bicarakan mengenai alergen makanan dan tidak lupa pula terhadap toksin dari Staphylococcus. Dalam hal ini adalah flora normal dari kulit. Dikatakan pada atopik dermatitis terjadi dysbiosis, artinya keseimbangan antara flora normal di kulit itu menjadi berubah, dan ini merupakan faktor risiko untuk sensitisasi yang lebih banyak terhadap alergen, multiple alergen. Nah, kalau pada kasus-kasus seperti ini memang kita pada pengelolaannya melihat ketika paparan dalam hal ini lingkungan ataupun makanan terjadi perburukan klinisnya untuk kemerahannya, gatalnya, lamanya sakit, dan lain-lain. Dan perlu dipertimbangkan kalau kita berbicara mengenai alergi makanan, maka kalau kita berhadapan dengan makanan saat ini yang ada di zaman sekarang ini, ya, kita makan makanan siap saji begitu, ya, atau makanan sudah dalam packing, jangan lupa untuk membaca komposisinya atau ingredients-nya. Ya, di situ akan ada penjelasan secara rinci apa saja isi daripada makanan yang ada pada kemasan tersebut. Ya. Berikutnya adalah bahwa natural history of disease untuk alergi, dalam hal ini alergi makanan, sebetulnya ada kesempatan untuk pasien anak
itu nantinya pada umur yang lebih besar lagi akan menjadi lebih toleran terhadap sensitisasi atau alergi makanan. Nah, sambil menunggu masa itu tentu saja kita tidak bisa hanya menunggu bertambahnya umurnya saja, tetapi pengelolaan saat ini yaitu mencegah terjadinya proses inflamasi yang berulang itu harus kita kendalikan. Karena kalau tidak kita lakukan dengan baik, maka atopic march masih akan berlangsung. Nah, sebagai kesimpulan daripada kasus yang telah kami sajikan beserta dengan pendahuluan sebelumnya, maka atopic dermatitis adalah suatu penyakit inflamasi yang dipengaruhi oleh banyak sistem, terutama genetik, lingkungan, dan skin barrier yang terganggu. Berdasarkan klinisnya, kronisitasnya, ya ini merupakan celah untuk terjadinya sensitisasi dan sekaligus perkembangan ke arah alergi makanan. Paparan terhadap alergen dalam hal ini alergi makanan itu melalui antara lain defek daripada skin barrier. Sekitar 37 atau 30% pasien dengan atopic dermatitis juga memiliki alergi makanan. Maka pengelolaan pasien-pasien dengan atopic dermatitis itu tidak hanya saja topikal, tetapi kita sudah harus memikirkan ke depannya mengenai faktor risiko sensitisasi atau perkembangan ke arah alergi. Oleh sebab itu, tata laksananya meliputi topikal maupun sistemik. Demikian kesimpulan kami, waktu kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Dr. Wistiani. Tadi pemaparannya menarik, termasuk kasusnya ya. Ini di layar saya sudah banyak pertanyaan ini. Mungkin langsung aja Dr. Wistiani ya, kita diskusi ya. Pertanyaan pertama, selamat siang dokter, enggak sore. Mohon izin bertanya, silakan. Untuk pemeriksaan food allergy pada usia anak lebih dari 12 bulan, apakah direkomendasikan? Mohon arahan. Ya. Pemeriksaan food allergy pada anak lebih dari 12 bulan, direkomendasikan atau tidak? Mohon maaf, pertanyaannya tadi adalah baik. Ini pertanyaannya apakah pasien umum biasa untuk screening alergi makanan atau pasien dengan atopic dermatitis ya? Baik, saya akan berusaha menjawab keduanya saja. Ya. Jadi pada pasien dengan atopic dermatitis, perlukah kita melakukan pemeriksaan testing untuk food allergi? Ya, kita melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan alergi makanan itu atas dasar indikasi klinis. Ya, indikasi klinisnya yang mana? Indikasi klinisnya adalah 1, usia onset pada saat pasien ini menderita atopic dermatitis. Kemudian kedua, telah dilakukan tata laksana. Tapi kok perkembangannya tata laksananya tidak sesuai dengan harapan kita, begitu ya, pada tata laksana sudah sesuai dengan protokol. Atau ketika dia terpapar makanan atau pajanan-pajanan yang lain, terdapat perburukan klinis. Nah, pada saat itulah kita memikirkan perlunya pemeriksaan untuk yang alergi makanan. Nah, sekarang ini ada hal yang perlu diperhatikan. Begini ya, adik-adik sekalian. Kalau kita melakukan pemeriksaan imunoglobulin E testing, ya, itu kalau positif
mohon kiranya dicermati. Itu bukan berarti bahwa semua makanan yang tadi positif itu kemudian dipantang semua. Tidak. Ya, imunoglobulin E hasilnya pada lembar lab itu ya, adik-adik semua sudah paham itu ya. Itu beberapa menunjukkan sensitisasi. Artinya bahwa di dalam darah pemeriksa, darah yang pasien, ya itu sudah terdeteksi adanya imunoglobulin E. Nah, pertanyaannya sekarang adalah klinisnya mana ya yang menyerupai dengan alergi? Ya, jadi perlu diperhatikan. Jadi karena sensitisasi itu tidak selalu identik dengan oh ini positif alergi. Tidak. Sensitisasi menunjukkan bahwa di dalam tubuh pasien kita sudah ada antibodi atau imunoglobulin E yang spesifik terhadap makanan. Nah, kita mencermatinya adalah klinisnya sesuai apa tidak dengan paparan. Ya, jadi hati-hati dalam menilai hasil laboratorium. Demikian. Ya, jadi untuk ini tetap direkomendasikan ya dok pada keadaan tertentu Ya, atas indikasi. atas indikasi. Ya, Kalau di indikasinya bawah, tadi. kalau di bawah 12 bulan Ya, bisa. bisa ya, tetap Ya, bisa. atas indikasi. Ya. Boleh. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dokter. Usia berapa direkomendasikan untuk dilakukan skin prick test pada bayi atau anak dengan dermatitis atopik? Baik. Kalau kita berbicara kapan, ya nanti jawabannya bisa bermacam-macam. Ya. Kapan itu kalau dilihat dari faktor usia, maka teknis akan menentukan. Karena pada saat kita melakukan skin prick test itu, kita memerlukan anak yang sangat kooperatif. Artinya dia bisa diajak kooperatif, kemudian bisa duduk dengan manis gitu ya. Selama proses itu berlangsung, karena ketika kita meneteskan alergennya itu ya supaya tidak istilahnya tidak mengalir ke sana kemari dan seterusnya. Ya itu memang membutuhkan teknis khusus. Tapi sebenarnya pada prinsipnya usia muda itu sebenarnya juga sudah bisa dilakukan pemeriksaan itu, tetapi secara teknis sangat sulit. Satu itu. Yang kedua adalah untuk melaksanakan skin prick test, maka pasien harus bebas obat antihistamin paling tidak 5-7 hari sebelum dilakukan skin prick test untuk menghindari false negative. Begitu ya. Yang kapan berikutnya adalah kalau misalnya dia dalam kondisi sedang dermatitis atopi, kemudian belum tenang, kulitnya masih kemerahan, tentu saja itu belum saatnya atau kontraindikasi untuk dilakukan skin prick test. Ya, jadi kapan itu jawabannya jadi bermacam-macam. Dilihat dari angle yang mana nih. Itu apa kalau masih sedang kemerahan itu kontraindikasi? Iya dong. Alasannya apa? Alasannya karena kan dia masih dalam kondisi inflamasi. Bagaimana mungkin kita bisa membangkitkan will and flare yang alamiah sementara dia sendiri sudah masih dalam inflammation state. Ya. 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 Dan ini apa? Ada juga kalau mau tes alergi, stop semua obat-obatan anti alergi, gimana? Oh, kalau stop semua obat-obatan alergi tidak. Antihistamin saja. Hanya yang stop yang antihistamin. Ya. Steroid masih boleh. Baik, ini pertanyaannya udah mulai banyak ya, dok. Saya teruskan ya. Banyak pertanyaan. Apakah ada kandungan khusus yang direkomendasikan dan perlu dihindari dalam pemberian moisturizer
kepada pasien anak dengan dermatitis atopik. Monggo dokter silakan. Ya, ini kalau berbicara kandungan khusus, ini memang variasinya sangat banyak ya, karena kalau di sediaan obat yang ada itu kan banyak ya. Paling tidak kalau kita berbicara moisturizer, maka kita memilih yang apa ya, tidak perlu ada wewangian atau apa ya, ke arah kosmetik begitu tidak ya. Jadi benar-benar untuk moisturizer yang aman ya, juga mampu menutup secara apa ya, mikroskopis begitu ya, celah-celah yang terjadi pada skin barrier disruption-nya. Ya, kita tidak mengandung antibiotik, tidak mengandung kortikosteroid itu. Ya, intinya ada banyak sekali sih sebenarnya pilihannya ya. Ya, baik ya, cukup jelas jadi ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ini dokter, jika saat melakukan sensitisasi alergen timbul manifestasi klinis dermatitis atopik, apakah sensitisasi tetap dilanjutkan dengan mengurangi intensitasnya atau langsung dihentikan? Jika dihentikan, kapan waktu yang tepat untuk memulai sensitisasi kembali? Terima kasih. Ini mungkin maksudnya di sensitisasi ya. Iya. Jadi bukan sekedar sensitisasi. Ya baik, jadi tujuan daripada desensitisasi antara lain adalah bagaimana kita semacam apa ya, menginduksi toleransi, begitu ya. Artinya bahwa kita dipapar begitu, tidak muncul kembali manifestasi klinis. Nah, untuk melakukan desensitisasi dalam hal ini tentu saja ini mestinya makanan ya. Saya berbicara mengenai makanan saja. Ya, untuk memulainya pun memerlukan syarat. Ya, jadi seperti misalnya bahwa kita telah menghentikan semua yang kita curigai menjadi penyebabnya. Ya, kemudian dengan tujuan bahwa di dalam darah kita atau dalam tubuh kita itu sudah tidak ada kandungannya itu. Jadi seolah-olah kita start dari nol. Kemudian secara bertahap, kemudian sedikit demi sedikit dipaparkan sampai kemudian katakan misalnya di sini muncul kembali klinis dermatitis atopinya. Ya, kalau dia muncul sebenarnya begini, kalau klinis dermatitis atopi saja itu sebetulnya bukan melulu tampilan daripada alergi protein susu sapi. Ya, dia ya, tetapi apakah dia kemudian tampilannya murni sebagai dermatitis atopi? Tidak. Ya, jadi mungkin, nah ini pemahamannya mungkin yang harus diperbaiki. Kita berbicara alergi makanan, maka ada dua, IG mediated, non-IG mediated, atau mix. Katakan mix dan non itu kita jadikan satu ya. Kalau IG mediated, urtikaria, angioedema, anafilaksis, gatal, kemerahan, dan lain-lain. Kemudian itu yang non-IG mediated, kita berbicara kolik abdominal, kemudian muntah, diare, proktokolitis, enterokolitis, dan lain-lain. Ya, itu adalah tampilan daripada alergi makanan atau alergi protein susu sapi.
Ya, dermatitis atopik memang dihubungkan dengan alergi makanan, tapi dengan perjalanan klinis yang tadi seperti itu. Ya, jadi kalau dia muncul dermatitis atopi, ya, jadi kita memikirkannya apakah pasien ini memang sudah ada dermatitis atopi. Nah, dermatitis atopinya ini dalam pengelolaannya ketika terpapar dengan faktor pemicu, dia akan muncul. Karena dia memang sebagai trigger daripada atopik dermatitis. Jadi ini beda perkara dengan desensitisasi tadi. Itu mungkin pemahaman yang perlu dipekatu. Demikian Dokter Rano. Ya, ini ada pertanyaan lanjutan yang kayaknya mirip ini dokter. Bagaimana cara melakukan desensitasi alergen yang paling baik dan jeda waktunya? Mungkin silakan. Baik. Sekarang kita gini aja. Nggak usah ngomong dermatitis atopi dulu ya. Dermatitis atopinya kita simpan. Ya, jadi kalau untuk desensitisasi dalam hal ini misalnya makanan atau protein susu sapi, maka kapannya adalah klinis dalam arti tenang ya, dan sudah kita singkirkan dari paparan ya. Kemudian kita mulai bertahap, sebentar, mohon maaf, suaranya bergaul ya. Dua-duanya. Saya lanjutkan aja. Ya, jadi kita paparkan secara bertahap, kemudian bertingkat. Kita menilai ya, kalau ada waktunya juga. Ya, kalau dia klinis yang apa ya, ada potensi kegawatan, maka harus dilakukan di rumah sakit. Ya, kalau dia ringan, sebenarnya bisa dilakukan di rumah. Ya, katakan itu misalnya dilakukan kalau di rumah sakit mungkin lebih mudah ya, karena diamati secara bertahap dari waktu ke waktu, on-site, bedside begitu ya. Kalau katakan di rumah, maka orang tua yang kita berikan edukasi ya sampai munculnya kembali manifestasi klinis. Ya, kalau dia misalnya dosisnya bisa, katakan kalau misalnya pada dosis tertentu muncul, kita bisa memberikannya pada dosis di bawahnya. Tidak perlu mengulang kembali dari awal. Ya, baik. Tentang desensitisasi ya. Ini ada pertanyaan lagi, masih ada waktu ya, tentang penggunaan minyak telon dan bedak bayi. Ya. Baik. Apa bagaimana ini risiko dan ini diperbolehkan apa enggak untuk barrier imunologi kulit? Bayi-bayi itu kalau dikasih minyak telon baunya enak ya. Wangi ya, bagaimana? Saya senang banget bau-bau bayi yang minyak telon nanti campur sama minyak kayu putih gitu ya, pokoknya beda deh, khusus begitu ya. Tapi sayangnya kalau dia penderita dermatitis atopi ya tentu saja ini tidak diperbolehkan ya, karena kan tidak bersifat sebagai moisturizer ya, dan ya tidak diperbolehkan, apalagi bedak bayi. Tidak ya. Itu pada penderita dermatitis atopik ya, tetap nggak boleh ya? Iya. Meskipun manifestasinya nggak besar, harga itu nggak banyak, gitu tuh klinisnya nggak berat, tetap sebaiknya dihindari. Enggak. Ya, karena kita tahu bahwa sudah ada defek di situ. Ya, kita meminimalisir paparan lingkungan itu tadi. Jadi nggak wangi lagi nanti. Ya, terima kasih dokter. Lagi nggak ada lagi ya?
Ya, ya. Baik dokter, tadi kita diskusi udah panjang lebar tentang dermatitis atopik, tentang alergi susu sapi, juga ada beberapa pertanyaan yang tadi telah terjawab ya. Mudah-mudahan eh, dapat memberikan manfaat bagi kita. Nah, sebelum kita akhiri, kita punya waktu sekitar 10 menit lagi. Mungkin Dokter Wistiani ada, ini masih ada pertanyaan sebentar. Oh, dan jangan lupa ngisi absen. Ya, enggak segala. Dari kolegium. Dok, mungkin ada ini dok, final remark lah tentang materi kita hari ini. Apa yang harus kita perhatikan dalam melakukan tata laksana anak-anak dengan dermatitis atopik, dengan COVID alergi. Mungkin juga bisa pitfall ya dok. Pitfall, kesalahan apa yang sering dilakukan oleh dokter supaya kita tidak mengulangi hal yang sama. Silakan dokter Wisdin. Baik, terima kasih. Jadi pada para sejawat sekalian dan juga adik-adik residen, ya. Jadi lesson learn-nya adalah kita berhadapan dengan pasien dermatitis atopik, maka kita sudah tahu faktor risikonya seperti apa. Terutama kalau berhadapan dengan derajat moderate to severe, maka risikonya akan semakin tinggi lagi untuk perkembangan ke arah sensitisasi, dalam hal ini adalah alergen, hingga kemudian risiko untuk perkembangan sesuai dengan atopic march. Oleh sebab itu, tata laksananya tidak hanya sekedar tata laksana kulit saja, ya. Kita juga harus sudah mengarah ke tata laksana yang bersifat sistemik, tata laksana pencegahan untuk sensitisasi, pencegahan untuk perkembangan ke arah atopic march. Oleh sebab itu, kewaspadaan terhadap, terutama dalam hal ini adalah paparan alergen pada usia dini adalah protein susu sapi, perlu ditingkatkan, terutama kalau berhadapan dengan atopic dermatitis yang moderate to severe atau dalam pengelolaannya recurrent ya atau sulit dikendalikan setelah sesuai dengan protokol yang diberikan. Satu lagi, Dokter Anam, untuk triknya ya, untuk adik-adik residen. Jadi katakan kita memberikan moisturizer pada pasien kita, ya. Pasien seperti ini boleh mandi nggak sih? Boleh ya, dengan air hangat suam-suam kuku. Nah, ketika setelah dimandikan, ya hindari penggunaan sabun yang yang dengan bau yang ini, yang biasanya kan itu dengan promonya itu baunya ini nanti melembutkan dan sebagainya. Terutama kalau untuk bayi ya kita pilih yang pH-nya sesuai dengan pH kulit begitu. Kemudian ketika mengeringkan menggunakan handuk, harus pilih handuk yang lembut. Jangan digesekkan, jangan, tapi ditepuk-tepukkan ya. Dan ketika menepuk-nepukkan itu jangan sampai ring-ring ya, tapi masih agak lembab-lembab begitu. Dan ketika lembab-lembab itulah oleskan moisturizernya. Tujuannya adalah untuk mengikat airnya itu sehingga kelembabannya akan lebih terjaga, lebih potensial, lebih baik. Ya, itu antara lain trik di lapangan. Demikian Dokter Anam. Untuk treatmentnya tadi, medikamentosa sudah. Ya, sesuai dengan ini ya, jadi rekomendasi yang tahun 2023 tadi ya. Dikatakan di situ untuk sistemik kortikosteroid dianjurkan untuk dihindari ya. Tentu saja nanti tentu ada indikasi-indikasi khusus. Saya kira itu nanti
bisa dikonsultasikan ke konsultan ya untuk pengelolaan kalau sampai tahap seperti ini. Maaf berat ya. Ya, baik. Tidak terasa Dokter Wistiani, waktu sudah hampir jam 4 ya. Ujung acara kita. Terima kasih atas paparannya yang sangat komprehensif, kasusnya juga. Dan ini tadi ada beberapa diskusi kasus yang sangat menarik. Kita akhiri aja ya. 5 menit lagi. Baik, terima kasih pada seluruh audiens sejawat PPDS, peserta kita saat ini peak-nya itu sampai 380. Mudah-mudahan ini membawa manfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Dr. Wistiani, spesialis anak konsultan atas materi yang telah diberikan, dan Dr. Andin ya, terima kasih juga atas kasus yang tadi telah dibawakan. Saya akhiri acara Transfer of Knowledge Case-Based Discussion ini dengan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di acara case discussion selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Makasih ya, Jadi. Hah? Dia kemana?